Pak, Pak, saya minggu lalu hadir Pak. Ya, siapa? Muhammad Ridwan Labuna Pak. Ya, boleh. Oh, ya. Yang di kampus ya? Yang Ini online Pak, yang minggu lalu pokoknya ada 2 kali Pak, tambah ini. Oh ya. Benar. Ya, kita lanjut kuliah dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ada lagi satu ini 5321. Nomor ya. Sudah. Oh, sudah. Masuk ulang dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kita lanjut lagi perkuliahan ke-7. Screen. Sudah ada materinya di Classroom. Ini materinya panjang, tugas akhir ini. Perencanaan pulang dari runway. Jadi kalau tugasnya ini, tugas 6 tidak bisa terbuka. Ada full. Full hard disk penyimpanannya. Jadi tidak bisa dibuka. Nanti dibilik lagi penyimpanan. Sudah terbuka. Nah, ini kita bahas tentang runway, perencanaan runway. Ini sudah ada runway tetapi direncanakan ulang. Sesuai dengan analisanya perlu perencanaan ulang. Runway. Di Bandar Udara Samsudin Nur Banjarmasin. Dia menggunakan KISS FAA. Ada software juga digunakan. Menganalisa airport KISS FAA. Sudah disetujui pembimbingnya Surabaya. Dia kuliah di ITS. Kuliah di ITS. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kampus saya dulu ini. Ini abstraknya, dia jelaskan tentang penelitiannya. Pertama tentang Banjarmasin, itu ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ini dijelaskan semestinya fasilitas transportasi antar kota, antar pulau maupun negara itu harus mampu menangani permintaan jasa transportasi yang baik. Nah, kegiatan transportasi itu bersumber dari kebutuhan mayoritas. Di sana itu beragama Islam sehingga dibutuhkan transportasi untuk kegiatan haji dan juga kegiatan lainnya seperti investasi dan pariwisata. Nah, ini penelitian runway sudah masuk ke objek penelitiannya. Analisa frekuensi dan kecepatan angin dominan. Hasil analisa angin bandara ini kadar udaranya 100 sampai 280 ini 2 arah dan juga 135 sampai 215. Dan dari analisanya persentasenya 90%, 95% menurut ketentuan FAA. Harusnya runway itu arahnya pada arah angin dominan, 95% cakupan angin tercapai. Nah, ini menunjukkan kebutuhan runway kedua. Butuhkan runway kedua. Tidak mencapai 95% runway pertama. Maka dibutuhkan perencanaan runway kedua. Supaya berada di atas 95% sekarang. Dan menggunakan airport KISS ini. Ini tugas akhirnya merencanakan ulang. Pertama, dia studi literatur, baca-baca aturan yang ada.
Kemudian dilaksanakan pengumpulan data, kemudian ditentukan kapasitas pergerakan pesawat, runway existing ini tambahan, runway tambahan. Setelah itu diramalkan pertumbuhan pergerakan pesawat yang melebihi kapasitas runway tahun berapa. Sini mungkin 2043. Langkah berikutnya, arah runway dari analisa Windross. Dia menggunakan analisa Windross, ada programnya. Ini Java, All-Weather Windross Form FAA. Sistem runway didapatkan menyesuaikan arah angin. Terakhir, runway dan taxiway yang baru direncanakan. Hasilnya, runway yang existing, yang ditambahkan, runway tambahan itu 10-28% memenuhi persyaratan 95% cakupan angin. Kalau dapatkan runway baru itu tahun 2043. 2043 sudah dibangun. Runway kedua dengan ukuran 3.346 kali 45 meter. Pemisahan 1 kilo, 1,35 meter. Ini pembahasannya ada sekitar 195 lembar ini. Jadi banyak pembahasannya. Ini contoh penyusun tugas akhir, ya. Jadi ada kata pengantarnya, terus saja terima kasih. Daftar isinya ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, ini materi-materi ini. Kemudian bab 3 metodologi penelitiannya ini. Metode penelitian, kemudian bab 4 pengumpulan dan analisis data. Ada bab 5, setelah dianalisa data, kumpul, kemudian dievaluasi kapasitas runway, setelah penambahan, dan penutup ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka, ya, ada lampiran, bahkan ada data penulis dia tambahkan. Daftar gambar. Kalau menyusun tugas akhir seperti ini susunannya. Tabel banyak, gambaran tabel. Pendahuluan ini membahas mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Dan dibahas. Karena di bawah 95%. Serancang runway yang di atas 95%, mencapai 95%. Ya, ini arahnya. Jadi dibuatlah rumusan masalah. Ini bagaimana karakteristik angin di bandara ini, bagaimana karakteristik pergerakan pesawatnya, bagaimana kapasitas runway-nya, memenuhi tidak, kapan dia full, kapan pergerakan pesawat bandara melebihi kapasitas runway existing. Ada 8 macam. Banyak ini baru tugas akhir ini sudah lakukan. Luar biasa kalau orang di Jawa dia buat tugas akhir itu banyak masalah. Rumusan masalahnya ada 8. Untuk menentukan letak runway rencana, menentukan sistem runway rencana, menentukan dimensinya, ukurannya runway, exit taxiway ditentukan, taxiway baru, dan kapasitas runway existing dan runway rencana. Tujuannya itu ada 8 tujuannya. Ini Bandar Udara Samsudin Nur di Kalimantan, objek penelitian yang Banjarmasin di Pulau Kalimantan paling bawah. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, ini teori-teorinya runway, Anda bisa baca kembali ini, runway, sistem runway, Kita lanjut saja, ini waktu tidak bisa lama. Panjang runway yang bisa dibaca ini, lebar runway ini standar-standarnya ada dalam tabel Dirjen Perhubungan Udara. Panjang runway minimum Boeing. Jarak pemisah runway rencana sudah ditabelkan.
Golongan pesawat sudah ada. Runway strip. Ada tabelnya. Kebutuhan dimensi runway strip sudah ditampilkan. Ada penomoran runway, marka batas runway, sudah ada. Banyak ya, marka dibaca, banyak teorinya. Ini teori runway di bab 2. Banyak. Istilah-istilah dalam bandar udara bisa dibaca di sini. Menambah wawasan tentang istilah-istilah yang digunakan di bandar udara. Ini analisanya regresi. Analisa peluang pergerakan pesawat. Analisa pergerakan pesawatnya. Dan rumus mencari sampelnya ini tanda deviasi. Kalau mencari sampel penelitian harus ada rumus yang digunakan. Berapa sampel yang akan diambil untuk pengambilan data supaya datanya valid. Ini masih dalam teori, pembahasan teori. Lanjut, banyak teorinya. Dan masuk bab 3. Bab 3 metodologi. Metodologi dibahas tentang langkah penyelesaian dari masalah itu. Jadi, tentuan letak dan arah runway, peramalan pertumbuhan pergerakan pesawat, diramal ini, berapa pesawat ke depannya, penentuan tahun kebutuhan runway, tahun berapa, perencanaan runway, exit taxiway, dan taxiway rencana. Evaluasi juga kinerja runway rencana dengan simulasi waktu beroperasi dan disimpulkan. Ini sudah literatur, baca-baca materi, referensi, buku teks, jurnal ilmiah, dari materi perkuliahan. Ini dia menggunakan software Airport GIS FAA. Alatnya untuk menganalisa data. Ini dikumpulkan data, ada data sekunder, primer. Ini kelihatannya data sekunder. Apa perbedaan primer dan sekunder? Kalau data sekunder itu diambil datanya dari kantor-kantor. Kalau primer diambil langsung di lapangan. Ini data sekunder diambil data 5 tahun belakangan, TP pesawat yang digunakan, layout, master plan bandara, ini gambar bandara, sistem runway, taxiway, pergerakan pesawat setiap jam, hari, ini diambil data sudah ada. Jadwal penerbangan, kebijakan terkait runway dan taxiway berlaku. Dan data analisis Windows ini sudah dianalisa. Tinggal di datanya. Kemudian dianalisis data. Jadi akan didapatkan desain runway, rencana dan arahnya. Nah, sekarang dia mulai menganalisa letak dan arah runway rencana. Jadi perencanaan dan analisa. Dan arah. Kemudian dia akan buat peramalan, pertumbuhan pergerakan pesawat. Kemudian dia akan buat perencanaan runway, taxiway dan taxiway. Evaluasi kapasitas runway setelah penambahan, bagaimana kapasitasnya. Dan ini metode penelitiannya dibuat dalam diagram. Pertama, studi literatur, ya, dia baca aturan. Jadi teori lainnya, ada ukuran runway, peramalan, pergerakan pesawat, tentuan kapasitas runway. Dia baca-baca ini, buku, literatur, materi kuliah, jurnal, dan sebagainya. Lalu dikumpulkan data. Ini primer, tidak ada. Data sekunder digunakan. Data yang ada di maskapai penerbangan, ya. Setelah dapat data pergerakan pesawat lewat bandara, jadwal penerbangan, kebijakan terkait dengan taxiway, analisis Windows, kemudian dianalisis datanya. Di sini ada 4 juga. Ya, tentukan arah letak runway, amalkan pertumbuhan pergerakan pesawat, penentuan tahun kebutuhan runway, perencanaan runway, taxiway dan taxiway. Ini 4 lah yang dibuat. Itulah masuk kategori evaluasi kapasitas runway. Setelah penambahan existing dan disimpulkan, lalu selesai, finish. Apa outputnya? Desain runway rencana dan arahnya, juga kapasitas runway-nya rencana.
Jadi ini yang dihasilkan dari penelitiannya. Ini desainnya bisa dilihat dari desain lagi, dia jelaskan diagram Alder. Ini pengumpulan data dan analisis. Ya, kumpulkan data arah dan letak runway. Kemudian analisis windrows. Nah ini bisa dibaca-baca ya. Banyak ini. Luar biasa. Analisis pergerakan pesawat masa lampau, nah, diambil datanya 2011 sampai 2015. Tambah yang berkurang. 2013 bertambah 2015 ini kurang. Naik turun. Data internasional pesawatnya, nah, ada datanya. Naik turunnya. Data. Oh, banyak ya datanya. Ini peramalan pergerakan pesawat masa depan. Metode time series. Benar. Ya, analisanya. Ini kapasitas runway existing, runway tambahan. Dan lanjut saja. Kedatangan dan bebas. Ini perhitungannya. Pesawat. Perhitungannya kecepatan pesawat ini. Sekian knots. Keberangkatan. Nantinya lewati runway sama keberangkatan atau apa? Atau datang kembali. Kan runway. Take off. Runway-nya. Dan ada taxiway yang merah itu. Menuju ke apron. Ya, apron tempat parkir pesawat. Taxiway jalan antara apron dan runway ya. Runway-nya yang kuning. Kita baca-baca singkat saja. Analisis peramalan pergerakan pesawat saat yang puncak. Ya, ramalkan. Bulan Januari sampai Agustus pergerakan pesawat 2011 sampai 2015. Ini jumlahnya bertambah dan berkurang. Dari 1.600 naik, 2012, 2013 naik, 2014 berkurang, 2015 berkurang. Datanya pergerakan pesawat total. Dari pesawat. Sistem runway rencana. Konfigurasinya dan kapasitasnya ditabelkan. Jarak kemisan runway, panjang runway rencana, analisis menggunakan pesawat Boeing ini. Arah runway rencana ya 100 sampai 240 derajat Celcius. Azimuth. Penomoran runway derajat rencana ini, penomoran runway rencana berada existing berada 100 sampai 280 derajat. Dinomorkan 28. Ya, ini fasilitas runway rencana. Ada blade plate, ada holding bay, ada dimensi ukuran taxiway. Total jarak 10 meter. Tidak ada perencanaannya. Sedikit lagi, sudah selesai. Pembahasan runway luar biasa banyak ya hitungannya. Kalau dipakai ini dalam tugas besar dari ahli ini. Rencanakan runway, clear way, standarnya, lebarnya, kemiringannya sudah ada.
Kemiringan memanjang, maksimum runway juga sudah ditentukan. Pada persen, berapa derajat, persentase di sini. 2%. Kedua landasan 2%. Nilai koefisien dibahas mereka exit taxiway marka taxiway 39 meter jarak marka, jumlah 4, lebar 15 cm, terus putusnya 30 cm. Marka itu jalan apa? Marka itu median jalan ya, kalau di jalan itu median jalan, pertengahan, garis pertengahan. Dan putus-putus. Dengan analisis ini pernah diteliti sebelumnya. Ya, Habit 2016, Adiaksa 2017, Habit lagi 2016, Adiaksa ada hak O2. Ini sama ya. 2 orang ini peneliti. Satu BMKG, yang satu FAA Wayne Ross Form. Nah, Habit ini tidak memenuhi syarat single runway. Nah, Adiaksa dia memenuhi syarat single runway. Cakupan angin pada bentang runway itu sama atau melebihi 95%. Perencanaan ini ya, memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat. Ya, perlu perencanaan ulangnya runway. Nah, evaluasi kinerja runway ini ada bab 5. Yang ramal ini jumlah pembagian pergerakan pesawat. Yang ada dengan runway yang baru existing tambah. Dihitung kapasitas runway rencana dalam tabel. Keadaan operasi campuran kapasitas runway ini kapasitas 53 operasi per jam, 4 penerbangan 23 operasi per jam. Nah, ini kesimpulannya. Dari hasil analisis perhitungan dalam penelitian ini, nah, kesimpulannya bahwasanya Bandar Samsudin Nur Banjarmasin itu cakupan angin rata di semua arah. Kisaran 0 sampai 41 knot kecepatan angin. Frekuensi angin paling banyak pada kondisi 0 sampai 5 knot. Ini menurut Pak Sofirnya nih, Alwi Terwai. Untuk runway existing 10 sampai 28 Bandara Samsudin Banjarmasin memenuhi syarat. Dan memenuhi syarat hasil perhitungannya anginnya sebesar 9,87, jadi di atas 95. Ini menunjukkan runway existing itu cukup melayani Bandara Samsudin Nur. Yang kedua, kesimpulannya pergerakan pesawat di bandara ini. Jumlahnya sedikit, 12.042 hingga 15.027. Banyak juga ini sebenarnya. Setiap tahun tapi ini lumayan. Angkasa Pura ini data sampai 2015 dari 2011. Pesawatnya bervariasi dari Cessna hingga Boeing. Dan dalamnya jadwal pesawat paling padat 15 pergerakan. Landing atau take off, landing dan terbang, take off turunnya pada jam puncak. Ketiga, kesimpulannya runway existing, ya runway existing, runway tambahan itu yang dirancang kapasitas operasi campuran dengan satu kedatangan antara 2 keberangkatan 43 operasi per jam. Runway masih bisa melayani pergerakan pesawat pada puncak jam puncak ya, 15 operasi per jam. Keempat, runway tidak dapat melayani pergerakan pesawat tahun 2023. Jadi dianalisa sampai 2053 untuk total rute keberangkatan dan kedatangan, landing dan take off. Data 2011 sampai 2015. Kemudian runway kedua diletakkan di arah 100 hingga 280 derajat azimut.
Ini sama dengan area runway existing, sebab memenuhi cakupan minimum. Single runway itu persentase 99,97% ya. Di atas 95%. Kemudian ke-6, runway kedua letakkan arah 100 garis lurus. Sama ya. Pilihlah arah tersebut untuk runway rencana. Sistem paralel runway-nya. Kemudian 7, menentukan dimensinya. Ini runway exit taxiway bandara. Ini dirjen, ya. Digunakan pedoman standar FAA dan Dirjen Perhubungan Udara Indonesia. Klasifikasinya dan pengelompokan runway menurut FAA. Ini sudah ditentukan dimensi sesuai dengan aturan. Gunakan tipe pesawat yang paling besar. Kemudian terakhir, runway kedua bisa melayani pergerakan pesawat jam puncak tahun 2043. Sama dengan runway existing, runway tambahan. Kapasitasnya sudah dihitung, perhitungan kapasitas runway. Nah, walaupun jam puncak, kendaraan bisa dilayani. Sampai 2043, ini berarti 2043 perlu ditambah lagi runway-nya. Jumlah kapasitasnya rencana dan existing ini 86 operasi per jam. Bisa melayani pergerakan pesawatnya jam puncak 45 operasi per jam biasanya. Banyaknya 45. Kemampuannya lebih banyak lagi. Lebih besar lagi. Jadi itu kita bahas tentang runway. Ya, kemudian terakhir kita ambil teladan dari kisah Nabi Zakaria ini. Dan kita bisa terbentuk karakter kita, watak kita yang baik. Karakter yang terbaik dari para nabi. Ini ada materi pengembangan karakter ya. Dari kisah Nabi Zakaria, dia keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Dia tekun, bekerja, berdoa, ya, dia pengrajin kayu ini, Nabi Zakaria. Imam Baitul Maqdis berkata, pemilik pena yang tidak terbawa arus sungai yang berhak mengasuh Maryam. Jadi pada saat itu ada seorang anak mereka yang akan diasuh dan ditetapkan dengan pulpen yang dilempar ke sungai. Dan ternyata Nabi Zakaria pulpennya tidak hanyut ya, tidak terbawa arus. Maka dialah yang diberikan amanah bimbing Maria. Ya. Maria itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Zakaria menjadi pengasuh Maryam, putri dari keluarga Imran. Jadi Maryam ini luar biasa. Ketika datang Nabi Zakaria, ya selalu dia lihat makanan berlimpah. Ditanya, Maryam dari mana engkau dapatkan ini? Dijawab dari Allah. Jadi dia yang maha memberi rezeki. Luar biasa. Maryam ini orang yang suci, perempuan yang suci, tidak berbuat dosa. Doanya dikabulkan, termasuk dapat makanan. Dan dia diberikan anak. Allah membalas kosongan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kemudian dia diberikan anak, walaupun sudah tua. Namanya Yahya alaihissalam. Dia bersyukur, berdoa dengan lemah lembut. Selalu berdoa dan bersyukur ya. Pesan hikmah bisa kita ambil, ya kita harus rajin berdoa, belajar dengan tekun. Bila mendapatkan amanah harus dijaga dan bertanggung jawab. Dan harus percaya Allah Maha Pemberi rezeki dan Maha Penerima setiap doa. Ulangnya kita harus memiliki sifat seperti Nabi ini, karakter yang harus kita ambil dari Nabi Zakaria, rajin berdoa, belajar yang tekun,